Oke teman-teman, kita balik lanjutkan, kita bahas tentang audit risk model for planning. Jadi sebenarnya setelah penentuan materialitas tadi, kita melakukan eh, apa ya, permodelan dari risiko audit yang mungkin diterima oleh auditor. Jadi kan ini tahapannya bahwa pertama kita tuh mengakses, mengerti, memahami klien industri dan bisnis. Jadi bagaimana lingkungannya, bagaimana eksternalnya, bagaimana operasi proses bisnisnya, bagaimana karakter integritas dari manajemen dan pengaturannya, bagaimana apa tujuannya dan bagaimana pelaksanaannya dan perhitungannya gitu, penilaian dan semacamnya. Intinya memahami proses bisnis dan lingkungan dari klien yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Terus kita melihat bisnis risk dari klien. Setelah kita melihat bisnis risk dari klien dan kita menentukan risiko dari bisnis itu, maka kita lanjutkan. Nah sekarang tahapannya yaitu audit risk model. Kita menentukan audit risk dan kita bentuk model. Dalam bentuk modelnya pada saat tahap perencanaan ini. Kita sebenarnya audit risk itu apa sih? Jadi kita tuh menentukan risiko dari salah saji material yang mungkin terjadi gitu. Udah masuk ke situ levelnya. Dan ada seenggaknya kalau dibagi menjadi inherent risk dan control risk. Sebenarnya bisa digambangkan dalam bentuk audit risk model seperti ini. Ada inherent risk di bawah dan control risk di bawah ini. Tapi ada dua risiko lagi yang bukan diukur dari lapangan, tapi sebenarnya dari kesiapan auditor itu sendiri. Kita bahas ya. Jadi pertama ada namanya inherent risk. Jadi inherent risk itu apa? Inherent risk itu adalah risiko yang melekat pada proses bisnis dari klien. Jadi itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat. Bukan nggak bisa diganggu gugat sih, eh, nggak bisa diikut campurkan banyak oleh auditor atas risiko tersebut. Yang pertama, nature of business client, bahwa bagaimana praktik industri bisnis itu dilaksanakan. Misalnya deh, pada saat konstruksi, misalnya kita konstruksi, sebut aja bla 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 karya gitu ya berkatanya. Nah pada saat proses bisnis tersebut mungkin nggak kita menemukan salah satu material. Orang dari industri praktisnya aja, industri praktis yang di sini itu memungkinkan banget terjadinya salah satu material, bahwa dia harus membebaskan lahan, harus berdeal dengan baik dari pihak pemerintah, pihak LSM, pihak kepolisian dan segala macam. Ada praktis-praktis yang membuat kemungkinan salah satu material terjadi kan. Terus ada non routine transactions. Jadi ada transaksi-transaksi tidak rutin yang tiba-tiba muncul pada pembentukan laporan keuangan. Dari track transaksi, pas udah lihat tahun lalu nggak ada, tahun ini ada, atau tahun ini dan tahun lalu tuh beda orangnya gitu, nilainya sama gedenya kira-kira, tapi beda rekening yang dikirim. Berarti kan ada sesuatu yang tidak biasa gitu, non routine transactions, yang memungkinkan adanya inherent risk gitu. Terus ada culture, kebiasaan, budaya dan organisasi, siapa pihak-pihak terkait, siapa pihak-pihak yang berkepentingan atas proses bisnis pada klien ini. Terus faktor-faktor yang memungkinkan adanya fraud pada uh, laporan keuangan. Kita lihat bendaharanya, kita lihat otorisatornya, kita lihat siapa pihak accountant-nya dan segala macam. Terus kalau misalnya pun tidak ada fraud, kita lihat faktor-faktor yang memungkinkan adanya misappropriation of assets. Jadi mereka menggunakan aset dari perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan siapa gitu, untuk kepentingan yang bukan seharusnya. Jadi misappropriation. Nah, disimpulkanlah risiko-risiko audit tadi itu dalam bentuk audit risk model seperti ini. PDR sama dengan AAR per IR dikali dengan CR. Nah, apa itu PDR? Plan Detection Risk. Jadi auditor tuh menentukan suatu resiko, kiranya berapa persen kemungkinan bahwa terdapat salah saji yang material
yang lebih daripada nilai yang bisa yang bisa ditoleransi, alias berapa persen kemungkinannya terdapat nilai yang salah saji yang material yang melebihi daripada materiality yang telah ditentukan di awal gitu kiranya. Terus ada AAR atau acceptable audit risk, bahwa di sini auditor pasrah berapa persen kemungkinan auditor tuh ikhlas setelah apa yang dilakukan, setelah proses audit sepanjang apa yang dilakukan, setelah seberapa detail dilakukan, mereka akhirnya pasrah sekian persen bahwa ada kemungkinan ketika mereka telah mengeluarkan opini, seluruh proses audit tadi itu gagal untuk mendeteksi adanya salah saji material dan mengubah mengubah nilai dari laporan keuangan manajemen tersebut ketika, dan akhirnya terdapat salah saji material yang tidak bisa diselamatkan, dan padahal auditor sudah mengeluarkan opini clean atau WTP gitu. Jadinya memungkinkan auditor masuk penjara gitu deh intinya. Acceptable audit risk. Makanya AAR tuh kalau bisa serendah-rendahnya, ya kan? Kalau misalnya di model ini pun dia berada di pembilang, sehingga dia kalau bisa serendah-rendahnya. Karena auditor semakin dia mendetail kerjanya, semakin dia keras, semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk mendetailkan proses audit, menguji dengan substantif, maka sebisa mungkin AAR-nya makin rendah, sehingga kecil kemungkinannya bahwa dia akan mengeluarkan opini clean, tapi tiba-tiba ada salah saji material dan memungkinkan dia kena litigasi kan, kena kasus hukum. Nah, yang selanjutnya ada inherent risk, yaitu risiko salah saji material yang tadi, yang ada nature dari bisnis kliennya, ada culture-nya, ada kemungkinan yang melekat pada proses bisnis klien itu, tapi sebelum mempertimbangkan adanya control risk. Apa itu maksudnya? Jadi seluruh risiko dari klien tadi itu diukur, tapi tidak memperhitungkan adanya risiko dari kegagalan pengendalian internal dari klien. Jadi dia tidak mempertimbangkan itu. Nah, dipisahkan dengan control risk. Control risk ini saya belum jelaskan bahwa control risk itu ketika suatu klien itu, pertanyaan ada dua, ya kan? Ini pernah dijelaskan di sebelumnya, video sebelumnya, ada desain, ada praktik. Jadi ada nggak desain dari pengendalian internal? Ada, bagus nggak desainnya? Gitu. Pertanyaan di desain. Yang kedua, udah praktik. Setelah udah ada jawabannya bagus misalnya desainnya. Nah, desain yang bagus itu tuh apakah dilaksanakan dengan baik? Apakah sudah mencapai level yang meyakinkan gitu? Karena dari control risk inilah maka auditor bisa tahu apakah bukti-bukti yang berasal dari internal itu tuh bisa dipertimbangkan sebagai bukti yang kredibel gitu, ibarat katanya gitu. Sehingga ketika control risk itu ternyata tinggi, jadi misalnya ketika auditor menemukan pengendalian internalnya gagal gitu, maka control risk-nya akan diatur setinggi-tingginya, bahkan 100% gitu diatur oleh auditor. Sehingga namun kalau misalnya pengendalian internalnya ternyata terbukti baik atas dari pengujian control risk, oh berarti auditor cukup mengatur control risk-nya rendah, sehingga lebih mudah pekerjaannya dan risikonya bakal lebih rendah gitu kiranya. Nah, ini kira-kira penggambaran audit risk secara keseluruhan. Jadi ada inherent risk, seluruh-luruhnya dari risiko tadi itu diturunkan. Jadi dihitung tanpa memperhitungkan control risk, ya kan? Jadi sebesar-besarnya risiko dari proses bisnis klien itu masuk ke situ. Nah, terus jatuhkan ke dalam saringan namanya control risk. Jadi ketika risiko dari keseluruhan klien tadi disaring oleh control risk, bahwa risiko pengendaliannya bagus gitu, intinya bakal tersaring kan, sehingga ada beberapa material misstatement yang mungkin terjadi dan akhirnya telah tersaring oleh adanya kontrol pengendalian risiko ini. Kalau pengendaliannya bagus, kalau pengendaliannya nggak bagus, maka tetap aja bakal ada yang lolos kan. Nilai-nilai yang lolos, salah saja material yang lolos dari situ, yang terbypass, yang lewat dari pengendalian karena pengendaliannya kurang jelek kan, tidak terdeteksi gitu intinya.
Nah, ada detection risk, planet detection risk tadi bahwa ada bahkan setelah melewati pengendalian internal dari klien, ada namanya deteksi dari auditor, bahwa auditor mencoba mencari kan, mana-mana material misstatement yang mungkin terjadi kan. Dan ketika telah disaring lagi oleh auditor sebisa mungkin, ini menyaring keseluruhan dari risiko salah saji material yang material, risiko salah saji yang material. Nah, maka ada yang beberapa yang turun, yang jatuh, namanya audit risk, bahwa ada misstatement yang tidak terdeteksi oleh auditor, dan harapannya yang tidak terdeteksi ini adalah merupakan salah saji yang tidak material gitu. Karena sudah diukur oleh auditor sebesar sekian materialitasnya, jangan sampai ada yang lebih dari itu gitu loh. Itu PDR. Kalau AAR berarti melewati materialitas dan sehingga tidak clean opininya gitu. Tapi auditor mengeluarkan clean sehingga berkemungkinan auditor kena litigasi. Nah, gimana cara mendeteksi risiko itu? Maka ada beberapa prosedur dari awal, prosedur penerimaan atau melanjutkan klien yang lama. Bahwa kita sudah bahas di pertemuan lalu gimana caranya untuk mendeteksi apakah klien tersebut bermasalah, apakah dari auditor tahun lalu apa aja kesalahannya, apakah integritas manajemen itu terjamin, apakah gimana gitu. Nah, terus kemudian ada penugasan masa lalu. Jadi audit atau penugasan lain atau pemberian jasa assurance lain pada entitas yang sama pada masa lalu. Jadi apakah dari tahun lalu ada perhatian ada apa aja. Ini terutama kalau misalnya melanjutkan klien yang lama ya. Jadi ada kelemahan apa aja pada pengendalian internal. Kita bisa fokus di situ. Ada perubahan struktur organisasi, proses bisnis atau pengendalian internal nggak setelah kita melakukan pengujian auditing tahun lalu dan sekarang compare apakah ada perbaikan. Dan salah satu material tahun lalu itu setelah kita deteksi, setelah kita sodorkan kepada manajemen, apakah dikoreksi secara tepat waktu sebelum laporan keuangan harus dipublish gitu. Kemudian ada informasi eksternal. Jadi berupa inquiries, berupa wawancara, berupa review atas laporan keuangan dari bank atau lembaga pemeringkat. Ini penting bahwa suatu laporan keuangan itu telah di suatu PT seenggaknya itu tuh bisa diukur oleh bank atau lembaga pemeringkat seberapa apa AAA atau AA plus, AA min atau segala macamnya. Terus ada informasi mengenai industri yang bersangkutan dengan keadaan ekonomi, bahwa risiko industri sekarang tuh gimana pada yang line bisnis yang digunakan oleh klien gitu. Nah, itu bisa dari internet, asosiasi perusahaan atau jurnal ekonomi gitu ya. Nah, terus ada diskusi tim audit. Jadi akhirnya setelah seluruh informasi tadi, tim audit itu harus diwajibkan oleh SA untuk melakukan diskusi atas penerimaan klien tersebut atau atas risiko dari klien ini gimana, apakah rawan apa enggak laporan keuangan. Dari situ, dari beberapa point of view dari auditor dari sama tim audit ini menentukan kerawanan dari laporan keuangan. Nah, kemudian ada penentuan akun-akun yang perlu diperhatikan dan menganalisa terjadi akun-akun yang dipertanyakan gitu ya. Jadi account to be attention first. Jadi kenapa suatu akun itu bisa menjadi attention, menjadi titik perhatian dari auditor. Pertama karena dia melewati suatu titik materialitas kan. Nah, ketika dia melewati titik materialitas tersebut, apa kemungkinannya perubahan tersebut tuh bisa menjadi positif atau negatif dari fluctuation. Ketika ada suatu perubahan, apakah perubahan tersebut bisa menjadi positif atau negatif, itu tuh melewati batas material. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ya kan? Auditor selalu membuat dua kemungkinan. Yang pertama, possibility bahwa ya karena business reason perubahan itu, karena adanya perubahan ya bisa dijawab oleh alasan bisnis. Kenapa ada perubahan material pada akun tersebut dari tahun lalu? Misalnya penjualan masker gitu pada saat corona. Wow, tahun lalu nggak ada yang beli, misalnya tahun 2019, tahun 2020 wah beli semua orang. Jadi ada perubahan signifikan di sales. Oh, possible business reason-nya ya karena corona gitu, bukan karena fiktif gitu kan. Perusahaan tekstil gitu misalnya gitu. Atau perusahaan apa ya? Food and beverage. Waktu tahun 2019 wah ramai banget kopi itu wah naik-naik banget, tapi 2020 plek tiba-tiba
mati hampir 1 semester mereka nggak bisa berjualan, sehingga adanya sales yang jatuh beneran. Dan apakah jadi possible business reason for the change ya ada gitu karena corona gitu. Nah, ada possible error in the account. Ya, baik itu error yang terjadi karena beneran error, karena misappropriation of assets, atau karena ini apa fraud. Jadi gitu. Jadi ada sisi auditor yang berpikir kemungkinan positive thinking-nya berkatanya optimis gitu, ada yang skeptis, ada yang berpikir mungkin ini gara-gara fraud gitu. Nah, ini misalnya contohnya ada cash in bank, ada financing, ya mungkin aja ada pembiayaan gitu daripada jadi ada peminjaman funds dari ada dikasih pinjaman bahwa tiba-tiba dari bank ataupun investor. Nah, dari sini kita deteksi, cari mana ada nggak bukti transaksi yang memungkinkan bank atau investor itu nyuntikin dana tiba-tiba dan kasihin banknya bisa tiba-tiba gede gitu, katanya gitu. Terus ada possible error ya mungkin aja jangan-jangan ada fixes, ada jurnal fiksi nih yang dibuat untuk membuat kasnya seolah-olah lebih besar tersaji lebih besar gitu. Gitu, overstated jadinya kan. Terus ada account receivable piutang bahwa loh kok piutangnya tiba-tiba gede? Mungkin aja jangan-jangan tahun ini penagihan piutangnya sulit gitu gara-gara corona nggak ada yang bisa ditagihin utang, orang-orang pada bangkrut gitu ya kiranya. Jadi collected receivable-nya tuh lebih tidak jadi lebih lambat daripada tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya ini jangan-jangan sales-nya fiksi nih. Jadi ada sales fiksi di record terus jadi overstep dong account receivable-nya. Nah, terus ada inventory. Mungkin aja inventory-nya tuh company-nya banyak ngasih diskon gitu, sehingga sales-nya lebih banyak, produknya lebih terjual lebih cepat gitu. Nah, terus atau juga ternyata inventory-nya di waktu dihitung tuh salah hitung gitu. Atau waktu dihitung harga, ternyata harganya tuh penghargaannya salah gitu. Jadi tiba-tiba kejual aja banyak, tiba-tiba padahal sales-nya masuknya kurang gitu. Nah, terakhir itu ada questionable accounts. Mungkin aja sama dengan account to be attention, tapi dia ini berubah. Apa akun yang bisa dipertanyakan? Akun-akun yang diharapkan berubah tapi nggak berubah. Akun-akun akun-akun yang diharapkan tidak berubah malah berubah gitu intinya ya. Jadi biasanya dalam satu siklus itu kan berkaitan akun-akunnya. Misalnya siklus penjualan nih. Ada sales berkaitan dengan account receivable, pasti berkaitan dengan inventory, berkaitan dengan allowance for account receivable gitu segala macam. Jadi satu siklus itu berkaitan dengan COGS, berkaitan dengan apa kan, ya kan? Jadi ketika ada akun-akun tersebut dan salah satunya nggak berubah, yang lain berubah, berarti kan aneh. Questionable accounts dong, gitu kira-kiranya. Nah, yang pertama, inventory has not increased atau tidak bahkan menurun signifikan dibandingkan dengan sales dan COGS. Nah, ini lihat. Sales dan COGS-nya naik. Tapi inventory-nya nggak increase. Jadi dia bahkan decrease significantly daripada dibandingkan dengan sales dan COGS. Dipertanyakan dong, nggak mungkin sales-nya naik, COGS-nya naik, tapi inventory-nya nggak naik, bahkan turun secara signifikan. Ada masalah apa gitu? Ya kan? Mungkin aja ada jawaban business reason-nya, tapi harus dipertanyakan gitu. Nah, interest expense has not increased proportionally with debt. Jadi debt-nya naik, wah debt-nya naik, tiba-tiba gede gitu. Tapi interest expense-nya nggak naik. Nah, aneh kan? Apa dibuatnya di akhir tahun semua? Kan nggak mungkin. Jadi ada debt-nya naik, tanggalannya kapan, tapi nggak ada interest expense-nya. Apakah ada perjanjian bahwa tahun pertama dari interest tersebut tidak harus bayar gitu, apa gimana? Maka jadi dipertanyakan kan. Lanjut. Completing the account receivable. Jadi ini contoh dari proses bisnis. Oh, saya bikin part selanjutnya aja. Terima kasih.